Terus, air adalah benda yang paling lembut. Meski begitu, ia dapat menembus gunung dan bumi. Ini dengan jelas menunjukkan prinsip kelembutan menaklukkan kekerasan. Ini di bait yang lain, manusia terlahir lembut dan lentur. Saat mati, mereka kaku dan keras. Tanaman tumbuh lembut dan lunak. Saat mati, mereka rapuh dan kering. Oleh karena itu, siapapun yang kaku dan keras adalah murid kematian. Sementara mereka yang lembut dan lentur adalah murid kehidupan. Yang keras dan kaku akan pecah. Yang lembut dan lentur akan menang. Jadi tips ke-6 untuk kepemimpinan dari Lao Tzu adalah mari memimpin dengan kelenturan, dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Jadi tolong dipahami makna kelembutan. Kelembutan bukan berarti kerapuhan. Jadi mungkin juga bukan berarti kelembean. Lembut itu lebih dekat maknanya ke lentur. Sesuatu yang lentur itu kan sesuatu yang mudah beradaptasi dengan apapun di sekelilingnya. Itu kan lentur. Sabuk itu lentur. Orang yang menggunakan sabuk kan bisa ditekuk meskipun perutnya besar atau perutnya kecil, tinggal dicocokkan ukurannya, itu kan lentur. Ditekuk, ditaruh di tas bisa. Coba bayangkan kalau sabuk itu kaku, ya bawanya susah kayak tongkat itu. Tongkat itu kan bawanya juga ribet. Jadi lentur itu kemampuan beradaptasi dengan situasi. Mirip tadi kalau yang di bait pertama kan air. Air itu kan ada dimanapun dia bisa beradaptasi. Kalau dia kaku, misalnya dia jadi es, itu dia susah, udah tidak fleksibel lagi. Begitu dia jadi air, ya dialirkan masuk ke tempat apa saja, ke situasi apa saja, mudah. Tapi begitu dia jadi es, dia jadi kaku. Ya. Misalnya air 1 gelas, kemudian dipindah ke botol, mudah. Tapi es 1 gelas, mungkin esnya ditaruh di kulkas terus beku. Begitu dia jadi es, tidak bisa lagi sudah dia masuk botol. Geraknya jadi terbatas. Kalau dipaksa dia pecah. Jadi seorang pemimpin harusnya dia lentur. Mampu beradaptasi menghadapi apapun. Inilah nanti yang disebut prinsip kelembutan menaklukkan kekerasan. Kelembutan menaklukkan kekerasan. Kalau kita lentur dan lembut, kita bisa berhadapan dengan yang keras-keras. Kalau kita juga keras, ketemu keras, ya hasilnya mesti pecah. Tapi kalau kita lembut, lentur, ketemu keras, ya kita bisa mewadahi yang keras. Manusia itu waktu lahir dia lembut dan lentur. Tapi begitu mati, kaku dan keras. Jenazah itu kan selalu kaku dan keras. Tumbuhan juga begitu. Dia lembut, lunak. Tapi nanti kalau mati, dia kering, rapuh, mudah patah. Katanya Lao Tzu, oleh karena itu, kaku dan keras itu muridnya kematian. Sementara lembut dan lentur adalah muridnya kehidupan. Maka para pemimpin harus lentur. Lentur itu kalau bahasa Arabnya latif, lembut, jadi bukan lunak. Kalau lunak itu mungkin mirip dengan rapuh yang mudah patah. Kalau Al-Quran itu di juz 15 titik paling tengah, kalau di Al-Quran zaman dulu biasanya diwarnai dengan warna merah, itu ada kata falyatalattaf. Falyatalattaf itu satu akar kata dengan latif tadi, maka lenturlah, maka lemah lembutlah, jangan kaku.
karakternya Islam itu ya mungkin mirip seperti kata-kata di tengah Al-Quran tadi. Faliyatalattaf, berlembut-lembutlah. Dengan itu nanti Islam bisa jadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Kalau kita keras, gerak kita terbatas, dan kemungkinan berhadapan dengan kekerasan yang lain akan terjadi pecah, konflik. Ini juga jadi pedoman kita kalau berhadapan dengan yang keras-keras. Hati-hati, karena kalau kita juga keras, hasilnya bisa patah, bisa pecah, bisa rusak kita semua. Pemimpin harus mampu mengendalikan ini. Jadi itu prinsip yang keenam. Prinsip yang ketujuh, tidak ada kutukan yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Jadi ini untuk kita semua, khususnya para pemimpin. Ya memang hidup ini kita isi dengan target-target, cita-cita, keinginan. Tugas kita di hadapan target dan cita-cita serta keinginan, mungkin kalau organisasi visi misi, itu ya mengupayakan semaksimal mungkin sesuai kapasitas kita biar terpenuhi. Urusan hasilnya ya banyak faktor, termasuk ridho dan izinnya Tuhan dan izinnya Allah. Apapun yang nanti jadi buahnya, kita harus siap menerima. Kalau tidak, pasti kita akan ketemu dengan sikap ini, namanya kurang puas. Kalau kita meladeni kekurang puasan ini terus-menerus, maka hidup kita akan sangat lelah, sangat capek. Kalau tidak percaya, ya silahkan dibaca mungkin sejarah para pemimpin itu, para pemimpin tertentu lah. Coba dicari yang kisah-kisah mereka yang betapa capeknya mereka itu. Napoleon kah, Hitler kah, ya kan? Kurang apa capaian mereka, tapi masih kurang puas terus, masih ingin memiliki terus. Sudah punya ini, ingin itu. Sudah hasil ini, masih kurang puas terus. Ya sudah, kalau kita punya mental kayak gini, ya pada akhirnya kita sedang membunuh diri kita sendiri. Kalau bahasanya Lao Tzu, tidak ada kutukan yang lebih besar daripada kurang puas, dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Ini membuat capek kita sebagai pemimpin dan juga orang-orang yang kita pimpin. Wong ini sudah dituruti, ada lagi, nambah itu lagi, nambah itu lagi. Pemimpin yang tidak puas terus, ya lama-lama dia akan menyusahkan yang dia pimpin dan menyusahkan dirinya sendiri. Jadi harus punya titik istirahat, titik syukur, titik ridho. Kalau tidak hasilnya capek. Biasanya kalau sudah capek pikirannya tidak jernih. Terus nabrak kiri, nabrak kanan, terus blunder. Mirip kayak sepak bola itu kan. Kalau sudah capek, wis pokoknya dibilangin apa saja, teori-teori main sepak bola apa saja sudah tidak peduli lagi. Wong sudah capek. Rencananya nendang ke kanan, ya beloknya ke kiri. Wah, ya memang sudah capek. Nah, jangan sampai institusi lembaga kita mengalami kelelahan. Kenapa lelah? Karena tidak punya rasa syukur, isinya kurang puas, terus ingin memiliki terus. Dan ini seperti kutukan. Tidak ada kutukan yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Ayo mengenali titik kapan kita berhenti, kapan kita bersyukur.